Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dari Amsal 24 ayat 11 sampai dengan 12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman serba cepat, sibuk, dan individualis. Budaya itu bukan urusanku. Terasa sangat wajar. Di media sosial kita lihat orang curhat soal depresi, keluarga berantakan, atau hidup dalam dosa terang-terangan. Tapi respon kita sering hanya scroll ke bawah. Bahkan lebih dari itu, dalam kehidupan nyata, di kantor, di masyarakat, atau bahkan di gereja, kita melihat saudara kita yang makin menjauh dari Tuhan, terikat akan kehidupan yang tidak benar, tidak baik, bahkan sampai pada kelelahan mental. Tapi karena takut terlalu ikut campur atau merasa itu bukan kapasitas saya, kita memilih diam. Amsal 24 ayat 11 sampai 12 bicara keras soal itu. Saat kita tahu ada orang yang sedang berjalan menuju kehancuran dan kita bisa mencegahnya tapi tidak mau terlibat, Tuhan tidak anggap itu hal sepele. Bayangkan kita sedang di stasiun kereta. Seorang anak kecil berdiri terlalu dekat dengan rel sambil menunduk melihat koinnya yang jatuh. Dari kejauhan kita lihat kereta sudah datang. Kita lihat kiri kanan, semua orang melihat tapi tak bergerak. Lalu kita berpikir, pasti ada orang tuanya, bukan tanggung jawab saya. Satu langkah kita bisa menyelamatkan nyawa, tapi kita memilih diam. Apakah kita bisa berkata, saya tidak tahu? Begitu juga di kehidupan rohani. Kadang kita bukan pelaku kejahatan, tapi kita diam saat ada yang menuju kehancuran. Dan Tuhan tidak tutup mata atas keengganan kita bertindak. Renungan ini bukan soal jadi pahlawan atau penyelamat dunia, ini soal tanggung jawab rohani terhadap sesama. Mungkin kita tahu teman pelayanan kita sedang dingin terhadap Tuhan atau menjauh. Atau kita sadar adik kita, saudara kita makin sering bohong atau menyembunyikan banyak hal. Kita melihat rekan kantor mulai main api dalam relasinya. Tuhan tidak minta kita mengubah mereka, tapi Tuhan minta kita tidak diam. Terkadang satu pesan, tanya kabar, satu ajakan sambil ngobrol hati ke hati, satu kalimat, aku doakan kamu, itu bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran rohani, emosional, bahkan fisik. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Ya Tuhan Bapa, kami mohon mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan.
Kami juga mohon agar Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, panjang umur, dan hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang sakit, dan Tuhan lindungi kiranya kami di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.